Gue juga lagi tahap belajar dan mau berubah gitu. Dan salah satunya yang gue udah lakukan itu baca buku. Apa namanya, synergize. Jadi kayak ya lu kerja sama orang lain, lu bisa capai hasil yang lebih tinggi. Hai, nama gue Bertrand. Gue Gelvin. Atau yang sesuai dengan nama podcast ini, Dermaga Brus. Jadi Dermaga Brus itu kita ambil dari nama belakang kita, Dermaga, dan kita tuh kakak beradik. Jadi Dermaga Brus. Mantap. Oke. Jadi apa sih podcast yang kita mau buat ini, dan kenapa kita mau buat podcast ini? Jadi di podcast ini, gue sama koko gue itu mau buat video-video yang menurut kita akan berguna buat orang banyak, dari pelajaran yang kita dapat dari orang tua atau dari YouTube, dari baca buku atau film mungkin dan lain-lain. Nah, iya, jadi tujuan kita di sini itu untuk belajar bareng-bareng. Jadi gue bisa belajar, Veteran bisa belajar, kalian bisa belajar, dan kita mau share tentang apa yang kita pelajarin ke kalian semua. Dan semoga kalian bisa dapat manfaat dari podcast kita ini. Dan nantinya kita juga akan mau undang-undang orang-orang lain supaya kita juga bisa belajar lebih banyak lagi. Karena kan pengetahuan kita, pengalaman kita itu terbatas, dan gue yakin orang-orang tuh keunggulannya beda-beda. Jadi kita selalu bisa belajar dari orang lain. Nah, termasuk kalian. Nanti kalian juga bisa komen kalau di YouTube, atau juga bisa DM kita lewat Instagram, share pendapat-pendapat kalian, supaya kita bisa saling belajar gitu. Jadi nanti linknya untuk ke semua itu ada di bawah sini atau di sini nggak tahu ya. Dan untuk saat ini kita tuh cuma buat podcast aja, dan mungkin nantinya akan ngomongin hal-hal lain juga. Kita belum tahu apa, tapi untuk sekarang podcast dulu. By the way, kita harus kenalin diri kita dulu, sedikit tentang kita. Jadi kita itu dikenal sebagai sebenarnya kita belum dikenal sih. Jadi kita harus kenalin diri dulu. Jadi nama gue Bertrand, gue adalah seorang mahasiswa di Kanada, tapi karena COVID ini, gue masih di Indo, dan gue ambil kelas online. Gue ambil jurusan Business Administration karena gue suka bisnis. Dan cita-cita gue adalah untuk membuat bisnis sendiri, dan alasan lainnya karena gue udah coba kayak belajar chemistry, biologi, tapi kayak gue nggak suka karena gue SMA Science dan gue nggak suka itu, jadi gue ambil bisnis aja di kuliah. Dan jadi itulah info tentang gue. Sekarang lu dong, siapa sih itu Gelvin? Nah, gue Gelvin, gue juga mahasiswa, gue kuliah sekarang di Oregon State University di Amerika. Nah, gue tuh suka self-improvement dari dulu ya. Jadi sejak dulu kita berdua ikut Adam Cook Camp, I Am Gifted Camp. Jadi itu tuh camp tentang life lessons ya. Jadi pelajaran hidup. Kita belajar tentang winner's mindset, belajar tentang cara belajar yang baik, time management, dan banyak-banyak hal lain. Dan abis itu gue juga jadi coach ya di camp itu. Kita berdua juga jadi coach. Gue awalnya coach di Indonesia, camp yang di Indonesia. Abis itu gue juga pernah coach di camp yang di Singapore. Terus juga pernah di Filipina sekali. Dan gue juga suka nonton ya. Tapi misalnya kalau gue nonton YouTube tuh gue lebih sering nonton kayak juga yang untuk belajar gitu. Jadi kayak gue nonton dulu tuh Thomas Frank, terus Matt D'Avella, Nathaniel Drew, Ali Abdaal, dan sekarang gue lagi, karena gue udah mau lulus, jadi gue sekarang lumayan mau belajar cara cari duit, cari duit. Jadi gue sekarang lebih banyak nonton hal-hal yang berhubungan dengan duit. Jadi contohnya kayak cara investasi, cara atur duit dari Bong Chandra, Andika Sutro Putra, ya kayak gitu-gitu. Jadi gue suka banget belajar gitu, dan ya jadi itulah gue, Gelvin. Oke, jadi balik lagi tentang ke channel ini.
seperti yang tadi gue bilang, channel ini tuh akan menjadi sebuah kayak semacam platform buat kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang menurut kita berguna. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Karena bagi gue sendiri, sejak COVID ini, sejak karantina dan gue bosan di rumah, gue jadi lebih sering merefleksikan hidup gue yang udah gue jalani, dan gue merasa gue tuh kurang memberi manfaat bagi orang lain ya, kayak kurang berguna begitu. Jadi gue sekarang juga gue juga lagi tahap belajar dan mau berubah gitu. Dan salah satunya yang gue udah lakukan itu baca buku. Gue mulai baca buku kayak mungkin dari Juni-Juli gitu sampai sekarang. Dan dari pertama baca buku itu gue berasa kayak itu berguna buat gue. Jadi gue lanjutin terus. Dan kebetulan juga koko gue ajak untuk bikin podcast ini. Kebetulan itu podcast ini tuh koko gue yang ngajak. Dan ini tuh bisa jadi kayak buat gue belajar juga dari engkau gue, dan bisa belajar lebih baik lagi mungkin dari orang lain, dan ya mungkin itu bisa bantu gue untuk improve myself. Dan juga di sini juga kita bisa belajar bareng, tumbuh bareng, jadi kayak nggak bosen gitu. Jadi kalau lu, menurut lu gimana? Kenapa lu membuat podcast ini dan kenapa lu ajak gue? Oke, jadi gue tuh emang sejak tadi kan gue dicerita gue pernah jadi coach, pernah jadi coach, lu juga pernah. Dan gara-gara sejak jadi coach itu gue tuh sadar kalau gue tuh suka sharing apa yang gue tahu, apa yang gue bisa ke orang-orang lain gitu. Jadi gue emang dari dulu tuh mau share tentang pelajaran-pelajaran yang gue pelajarin ke orang lain. Nah, walaupun gue sadar, gue tahu kalau jadi coach itu susah ya. Jadi mentor orang kayak Han Ji Pyong gitu, susah kan. Kayak dia harus keluarin hal-hal yang buruk, apa sih yang mereka salah, ini itu, sampai dilihat kalau dia tuh kayak sukanya marah-marah doang gitu, jelek-jelekin doang. Tapi sebenarnya ya kalau nggak kayak gitu ya mereka nggak sadar gitu kalau mereka itu kurang baik gitu. Mereka harus dikasih tahu gimana caranya supaya jadi lebih baik. Nah, gue sadar, gue suka tuh gue share pengalaman gue. Makanya gue juga mau share pengalaman gue ke semua orang. Nah, gue udah coba kan dari dulu, gue coba bikin YouTube channel, gue coba tulis blog di website gue. Habis itu yang gue belum coba itu podcast. Nah, tapi untuk podcast ini yang dari pengalaman gue, kalau gue buat sendiri itu agak susah kan, kayak buat jadi konsisten karena nanti karena sibuk lah, alasan banyak lah, gue bisa bikin alasan buat gue sendiri, males, sibuk atau apa, udah nggak niat lagi. Nah, tapi makanya gue mau ada orang lain supaya jadi accountability partner gitu, accountability. Jadi kalau gue misalnya males, lu bisa semangatin gue. Kalau lu males, gue bisa semangatin lu, dan kita bisa saling bantu lah supaya kita tetap konsisten. Nah, habis itu gue kepikir lah lu gitu kan, jadi gue ajak aja dan kebetulan lu langsung mau kan, mantap. Nah, jadi kan itu juga ada quote-nya kan, kayak if you wanna go fast, go alone, but if you wanna go far, go together. Nah, itu dia. Banyak juga di buku-buku lain kayak yang bilang kayak gitu kan, kayak gitu, think, grow, and rich juga, kayak lu think and grow rich, lu kayak udah baca kan dari yang Napoleon Hill itu, ada tuh di situ dia bilang ya carilah bikin mastermind group gitu ya. Kalau enggak, 7 Habits of Highly Effective People juga ada buat apa namanya, synergize. Jadi kayak ya lu kerja sama orang lain, lu bisa capai hasil yang lebih tinggi. Nah dari sini ya udah, gue ajak lu aja dan lu mau, dan ya udah kita lakuin gitu. Nah, kenapa sih
kita buat podcast tentang self improvement, kenapa kita harus improve? Menurut lu gimana? Nah, jadi menurut gua, kita tuh sebagai manusia, kita hidup di dalam dunia yang selalu berkembang kan. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini itu kebanyakan berhubungan dengan kompetisi. Contohnya di bisnis, olahraga, terus sekolah, kerja, dan juga apa ya? Main game juga kan. Dan masih banyak lagi. Gua nggak bisa sebutin satu-satu. Nah, karena inilah menurut gua kita harus selalu improve diri kita dalam hidup ini kalau kita mau bertahan dan menjadi pemenang. Pemenang di sini tuh memiliki banyak arti ya. Soalnya pemenang itu bisa berbeda bagi orang lain sesuai dengan tujuan hidup mereka. Jadi kalau kita nggak improve diri kita akan dan otomatis kita akan ketinggalan dong. Contohnya kayak di teknologi. Teknologi kayak lu bandingin aja kayak HP sekarang sama tahun 2010, 2015 itu kan udah beda dong. Nah jadi itulah itu kayak contohnya. Dan menurut gue ada beberapa cara untuk improve. Contohnya baca buku, terus juga nonton film dokumenter orang sukses, nonton film YouTube. Tapi kita juga harus kayak pilih-pilih mana yang bagus karena nggak semua konten-konten di luar sana tuh bisa mendidik kita menjadi orang yang lebih baik. Dan menurut gue, sekali lu coba buat improve diri lu dan merasakan rasanya apa yang bisa kita dapat, segala macam dampak positifnya, kita akan menjadi lebih penasaran akan hal-hal baru yang belum kita pernah lakukan dan yang berguna untuk kita. Terus kita juga bakal jadi lebih sering merefleksikan hidup kita dan cari lagi apa kesalahannya yang dapat kita selesaikan dan kita improve. Jadi ini kayak menurut gue kayak semacam cycle gitu ya. Itu kayak a cycle of becoming a better person. Mantap. Jadi kayak pertama kita improve diri kita, di situ kita merasakan dampak positifnya, di situ kita lebih merefleksikan diri kita cari kesalahan-kesalahan yang kita punya, di situ kita improve lagi. Terus kita dampak positifnya kita rasakan lagi, habis itu kita refleksikan diri lagi, habis itu kita improve lagi, dan ulang. Mantap. Siklus kan. Iya. Jadi kalau menurut lu gimana? Nah, menurut gue ya benar ya yang kayak lu bilang, kayak dunia itu selalu berubah. Jadi kalau kita nggak berubah ya kita bakal tinggalan sama yang lain. Dan itu pun ya berubah pun juga ada kan, beda-beda speednya gitu kan. Dan kalau cuman ya kita berubahnya pelan-pelan aja, cuman ikutin semua orang, ya itu cuman cukup untuk jadi nggak ketinggalan gitu loh. Dan gue yakin banyak orang yang mau jadi sukses kan, nggak cuman nggak ketinggalan doang. Jadi gimana caranya untuk jadi sukses ya, berarti lu harus improve diri lu sendiri lebih jauh lagi. Nah dulu tuh ada video dari Casey Neistat ya, Casey Neistat YouTuber. Dia tuh videonya tuh kayak apa ya namanya, yang biasa ada di airport itu loh, yang kayak eskalator tapi cuma lurus doang, tapi dia jalannya terbalik. Nah, jadi ibaratnya eskalator itu tuh kehidupan. Nah, tapi kalau lu diem, ya lu mundur terus. Lu lama-lama bakal mundur gitu kan. Tapi kalau lu jalan doang, lu cuman bakal jalan di tempat doang. Tapi buat supaya lu maju, lu harus lari gitu. Jadi, nah itu menurut gue perumpamaan yang bagus banget. Itu bisa ditonton, nanti lu carilah kayak video about life lah dari Casey Neistat, bisa gampang dicari. Udah lama banget. Dari kapan tuh? Udah lama banget deh, udah bertahun-tahun yang lalu. Nah, dan gue yakin walaupun sukses itu beda-beda ya, yang kayak lu bilang lagi tadi juga, sukses itu bagi orang-orang tuh beda-beda. Tapi gue yakin gak ada orang yang bilang kalau
sukses itu artinya miskin itu artinya sukses, nggak ada kan? Atau enggak hidupnya sengsara berarti sukses, nggak ada juga. Ataupun hidup gue nggak ada impactnya buat orang lain, itu sukses, kan nggak mungkin dong. Orang pasti bilang sukses itu antara kaya, kalau nggak hidupnya happy, atau enggak dia berdampak sama orang lain jadi kayak impactful, atau hal-hal positif lainnya. Dan untuk mencapai hal-hal tersebut ya lu harus belajar untuk cari duit, misalnya kalau mau jadi kaya, atau belajar buat jadi happy gimana gitu kan. Adalah banyak buku-bukunya gimana cara jadi lebih happy gitu kan, lebih grateful, lebih berterima kasih. Atau juga kayak misalnya belajar gimana caranya untuk berdampak ke kehidupan orang-orang lain gitu, apa masalah-masalah ada yang di dunia sekarang dan gimana cara gimana solusinya gitu kan. Harus belajar juga kan, harus improve diri kita sendiri. Nah itu makanya menurut gua self improvement itu penting banget gitu. Dan ya langkah pertamanya lu harus tahu dulu apa yang lu mau, apa tujuan hidup lu gitu, apa yang lu mau jadi tujuan hidup lu, apa arti sukses buat lu. Dan itu step pertama untuk self improvement. Dan walaupun kalian belum tahu, ya menurut gua mulai dari apa yang lu mau sekarang aja gitu, nggak usah jauh-jauh, dan lakuin itu dulu, dan sambil lu cari tahu apa yang lu mau untuk hidup lu. Oke, jadi menurut gue sih yang video Casey Neistat itu keren banget sih. Itu kayak analogi yang sangat bagus dan kita harus coba pikir lebih dalam karena itu kayak memiliki arti sangat dalam. Itu kayak berguna banget. Iya bener, itu kayak menurut gue itu berguna ya buat kayak bisa jadi lebih sukses. Kayak ya supaya kita bisa improve diri kita sendiri kan. Supaya gimana cara jadi pemenang atau jadi biasa aja atau bahkan kayak jadi lebih buruk. Jadi itu sih yang menurut gue itu yang paling berkesan. Oke, jadi itu aja pendapat kita untuk self improvement untuk kali ini. Kalau kalian tertarik dengan topik begini, video ini, langsung nonton ke podcast selanjutnya, ke episode selanjutnya. Kalau kalian nggak tertarik juga nonton aja, siapa tahu kalian suka. Nah, nonton aja jadinya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, follow, share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa berguna bagi orang banyak. Nah, mantap. Ya, jadi kalian bisa komen pendapat kalian tentang self improvement di YouTube ya misalnya, kalau kalian nonton di YouTube. Yeah. Juga share di Instagram kalian kalau kalian habis dengerin dan menurut kalian bisa berguna lah buat teman-teman kalian. Itu bisa di-share atau bisa juga kalian DM Instagram kita @dermagabros. Kalian bisa kasih tahu pendapat kalian tentang podcast kita, episode kita. Okay, see you in the next episode. See you in the next episode. Bye.